semuanya, perkenalkan saya Wina Septiawardani, saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kini di tahun 2032, saya bersyukur karena telah sampai di titik yang dulu hanya saya bayangkan ketika masih duduk di bangku kuliah farmasi. Saya salah satu alumni dari Farmasi Universitas Bumigora dan telah menempuh profesi apoteker serta magister farmasi. Saat ini saya sudah bekerja di salah satu industri farmasi besar di Indonesia dan juga memiliki klinik kecantikan serta apotek pribadi yang berkembang. Perjalanan menuju titik ini tidak mudah, tapi setiap langkahnya memberi banyak pelajaran yang berharga tentang ilmu, tanggung jawab, dan arti menjadi seorang farmasis sejati. Posisi saya pada tahun 2032 ini di tempat saya bekerja yaitu di industri farmasi besar. Saya berperan sebagai apoteker penanggung jawab di bagian produksi dan pengawasan mutu. Tanggung jawab saya yang pertama yaitu memastikan setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Yang kedua, mengawasi proses mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Yang terakhir, menjamin semua berjalan sesuai standar farmasi dan regulasi BPOM. Selain itu, saya juga mengembangkan klinik kecantikan yang saya bangun sejak akhir 2031. Klinik yang saya bangun ini berfokus pada perawatan wajah, perawatan kulit, dan pembuatan produk kosmetik yang aman dan berbasis ilmiah. Saya juga bekerja sama dengan dokter dan tenaga ahli untuk memastikan setiap produk yang dibuat telah melalui uji keamanan dan efektivitas. Bidang keilmuan yang menarik ditekuni menurut saya itu adalah bidang farmasi industri. Karena menurut saya sangat suka bereksperimen di laboratorium khususnya pada aspek pembuatan formulasi dan pengembangan produk. Saya sangat suka mengamati sesuatu yang berbau obat dan kosmetik. Dan saya juga sangat suka bereksperimen dengan bahan aktif dan memikirkan bagaimana sebuah ide bisa diwujudkan menjadi sebuah kosmetik dan obat yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, saya juga tertarik pada bidang quality control dan quality assurance. Karena dari sanalah kita menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk farmasi yang kita buat. Ilmu industri membuat saya belajar banyak tentang ketelitian, tanggung jawab, dan kolaborasi di berbagai bidang, khususnya di bidang kimia, biologi, teknologi, dan manajemen produksi. Sebagai seorang farmasis, saya ingin mengutamakan beberapa sikap seperti sikap profesionalisme, integritas, dan memiliki inovasi. Saya ingin dikenal bukan hanya sebagai apoteker yang bisa membuat atau mengawasi obat, tetapi ingin dikenal sebagai farmasis yang kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Saya percaya farmasis masa kini harus bisa memahami ilmu, menguasai teknologi, dan tetap peduli terhadap sesama dalam setiap pekerjaan maupun setiap situasi. Nilai-nilai itu yang saya coba tunjukkan baik di industri, di klinik kecantikan maupun di apotek saya sendiri. Dalam bekerja, saya memiliki beberapa buku acuan utama yang selalu saya jadikan sebagai pegangan agar memudahkan suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu Farmakope Indonesia edisi 6 sebagai dasar semua standar mutu dan pengujian obat. Farmakope Indonesia edisi 6 merupakan buku standar resmi yang digunakan dalam industri farmasi untuk memastikan setiap obat yang beredar memiliki mutu, keamanan, dan khasiat yang terjamin. Buku ini juga memuat standar untuk pengawasan, penyimpanan, pelabelan, serta daftar reagen dan larutan baku yang digunakan dalam pengujian laboratorium. Dengan demikian, Farmakope Indonesia edisi 6 berperan penting sebagai pedoman utama dalam menjaga mutu obat, memastikan setiap produk di farmasi diproduksi dan diuji sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, Good Manufacturing Practice atau GMP, yaitu pedoman internasional untuk menjaga kualitas di industri farmasi. Buku Good Manufacturing Practice atau GMP membahas prinsip dan pedoman untuk memastikan setiap produk farmasi memiliki mutu yang konsisten, aman, dan sesuai standar. Di dalamnya dijelaskan pentingnya pengendalian mutu sejak tahap awal produksi hingga produk jadi, bukan hanya pada pemeriksaan akhir. Isi buku ini mencakup berbagai aspek penting seperti pengaturan personel yang kompeten dan terlatih, desain bangunan dan peralatan yang higienis, serta pengelolaan bahan baku yang terjamin kualitasnya. Buku ini menekankan bahwa penerapan GMP merupakan tanggung jawab
seluruh bagian di industri farmasi untuk mencegah kontaminasi, kesalahan produksi, dan penurunan mutu produk. Yang ketiga, Heri Kosmetikologi, yaitu buku referensi utama dalam pengembangan kosmetik. Buku acuan yang saya gunakan dalam klinik kecantikan saya untuk mengembangkan produk perawatan kulit yaitu buku Heri Kosmetikologi pada halaman 1003-1007. Buku ini menjelaskan tentang formulasi untuk perawatan kulit, bahan apa saja yang digunakan dalam pembersih krim wajah. Buku ini juga membahas proses pengembangan produk, mulai dari pemilihan bahan dasar, teknik formulasi, pengujian stabilitas, hingga aspek keamanan dan regulasi produk kosmetik. Pada halaman 1008-1011 dijelaskan cara pembuatan pelembab wajah mulai dari pelembab ringan, lotion, pembuatan serum, toner, dan penyegar kulit. Buku-buku ini tidak hanya menjadi referensi teknis, tapi juga mengingatkan saya bahwa setiap formula yang kita buat adalah bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan pasien atau sesama. Setiap harinya saya menjalani rutinitas yang begitu padat tapi penuh makna. Pada pagi hari biasanya saya habiskan di pabrik farmasi, memimpin briefing bersama tim produksi dan quality assurance. Kami sering membahas jadwal batch, memeriksa kesiapan alat, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu di siang hari, saya sering turun langsung ke laboratorium atau research and development untuk meninjau proyek pengembangan sediaan baru, baik obat oral, topikal maupun kosmetik. Saya menikmati saat-saat ketika ide di papan tulis berubah menjadi produk nyata di tangan pasien. Untuk kegiatan sore hari hingga malam hari, saya berpindah ke klinik kecantikan dan apotek yang saya miliki. Di klinik kecantikan yang saya miliki, biasanya saya mengawasi pembuatan krim, pembuatan serum, dan masker farmasi yang dibuat oleh tim saya, sekaligus memastikan bahan aktif yang digunakan telah teruji keamanan dan efektivitasnya. Sementara di apotek, saya tetap menjaga fungsi edukatif kepada pasien seperti memberikan konsultasi obat, mengedukasi pasien tentang efek samping obat, dan menjelaskan perbedaan antara obat serta kosmetik medis. Selain itu, saya juga rutin menghadiri seminar, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya agar tetap update terhadap tren industri dan perkembangan regulasi global. Menjadi seorang farmasis di bidang industri dan kecantikan adalah perjalanan yang penuh tantangan sekaligus kebanggaan bagi saya. Karena saya banyak belajar bahwa farmasi bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi juga panggilan hati untuk memberi manfaat melalui ilmu terhadap sesama. Harapan saya, semakin banyak farmasis muda yang berani mengeksplorasi bidang industri dan kecantikan dan membuktikan bahwa peran kita jauh lebih luas dari yang orang bayangkan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga kisah saya bisa menginspirasi teman-teman semua. Salam farmasi.